Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Siti Nurfelisa, NIM 20205101002. Dan perkenalkan, nama saya Trihandayani, NIM saya 20205101080. Saya Tuti Wulandari, NIM 2020510085. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan pembahasan pendekatan fikih secara hermeneutika. Saya harap teman-teman untuk memperhatikan presentasi dengan baik. Hermeneutika adalah teori filosofis tentang interpretasi makna dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai metode hermeneutika semakin disukai oleh peneliti akademis, kritikus sastra, sosiolog, sejarawan, antropolog, filsuf, dan teolog, terutama dalam penelitian pemahaman dan interpretasi aspek tekstual. Hermeneutika juga merupakan teori atau filosofi tasvir makna. Metode hermeneutika biasanya membahas tentang teks, pola hubungan antara pembuat teks dan pembacanya. Dalam ilmu hermeneutika dibutuhkan seorang penafsir yang memahami teks, baik teks Alkitabiah maupun teks biasa, tidak hanya untuk melihat isi teks, tetapi juga memahami isi dibaliknya. Unsur tafsir merupakan dasar dari hermeneutika. Satu hal yang penting untuk dipahami adalah bahwa cara kerja penerjemah tidak dilakukan secara bebas dan sewenang-wenang. Pekerjaan interpretasi harus dilakukan atas dasar bukti objektif. Artinya dimulai dari fakta bahwa sebagian besar database ilmu sosial terdiri dari konsep-konsep tindakan. Pendekatan hermeneutika dalam studi Islam. Dalam konteks studi Islam, hermeneutik biasanya dipahami sebagai bentuk ilmu tafsir yang mendalam dan bercorak filosofis. Sementara apabila menyinggung mengenai tafsir, orang pasti akan teringat kepada salah satu variabel dalam agama, yaitu kitab suci. Istilah hermeneutik sendiri dalam sejarah keilmuan Islam, khususnya tafsir Al-Quran klasik, memang tidak ditemukan. Operasionalisasi hermeneutik seringkali ditentang oleh umat Islam tradisional, karena hermeneutik membawa implikasi yang bertentangan dengan para ilmuwan muslim konvensional. Pendekatan hermeneutik ini nampaknya sedang banyak diminati dan dikembangkan dalam studi Islam, walaupun pendekatan ini tidak diterima oleh seluruh kalangan Islam, sebab ada yang melarang, bahkan mengharamkan penggunaan hermeneutik. Tetapi jika dilakukan analisis secara cermat, ada banyak kontribusi positif yang dapat dikembangkan dalam mengkaji, mengembangkan, dan menggali hasanah Islam dengan pendekatan ini. C. Tokoh-tokoh dalam hermeneutika. 1. FDS Kelheimer memberikan rumusan positif di bidang seni dan interpretasi, yaitu rekonstruksi historis, objektif, dan subjektif atas pernyataan tersebut. Merekonstruksi pernyataan sejarah secara objektif dengan merekonstruksi tujuan sejarah. Dia bermaksud untuk membahas pernyataan tentang bahasa secara keseluruhan. Melalui rekonstruksi sejarah subjektif, ia membahas asal mula pernyataan yang masuk ke otak manusia. 2. Hans Georg Gadamer. Gadamer boleh kita sebut sebagai hermeneutik sejati. Gadamer secara mendasar menegaskan bahwa persoalan hermeneutik bukanlah tentang metode. Hermeneutik lebih merupakan memahami dan menginterpretasi suatu teks. Hermeneutik merupakan bagian dari keseluruhan pengalaman mengenai dunia. Hermeneutik berhubungan dengan suatu teknis tertentu dan berusaha kembali ke susunan tata bahasa. Karena teknis inilah hermeneutik menjadi sebuah filsafat praktis yang juga berarti sebuah ilmu pengetahuan tentang segala hal yang universal yang mungkin untuk diajarkan. Jürgen Habermas. Habermas pada dasarnya membutuhkan dialog. Sebuah proses memahami adalah proses kerjasama di mana pesertanya saling berhubungan diri satu dengan yang lainnya secara serentak di Lebenswelt atau dunia kehidupan.
Lebenswelt mempunyai 3 aspek, yaitu dunia objektif, dunia sosial dunia, dan subjektif. Dunia objektif adalah totalitas semua entitas atau kebenaran yang memungkinkan terbentuknya pernyataan-pernyataan yang benar. Jadi totalitas memungkinkan kita untuk berpikir secara benar tentang semua hal, termasuk manusia dan binatang. Dunia sosial adalah totalitas semua hubungan interpersonal atau antar pribadi yang dianggap sah dan teratur. Dunia subjektif adalah totalitas pengalaman subjek pembicara atau sering juga disebut duniaku sendiri atau pengalamanku sendiri. Yang keempat, tokoh selanjutnya yaitu Jacques Derrida. Pengarang dan pembaca mempunyai peranan yang berbeda satu sama lain. Pengarang teks menulis dalam kerangka waktunya sendiri dan berharap pembacanya baik dalam posisi yang sama dengannya atau tidak, serta berasal dari zaman yang berbeda dengannya mempunyai pemahaman yang sama dengannya. Para filsuf sebelum Socrates yang banyak menulis tentang terjadinya bumi, menulis karya-karyanya yang tunjukkan kepada pembaca dan atau pendengarnya yang hanya khusus saja. Keseluruhan gagasan tentang hermeneutika cenderung berhubungan dengan pengertian tentang yang merangkai dan yang dirangkaikan, menurut kerangka waktu pengarang teks atau pembacanya. Jadi dalam hal ini, interpreter harus dapat menerapkan pesan teks ke dalam kerangka waktunya sendiri. Istilah kelayakan dipergunakan untuk menggambarkan cara pembaca, dan kritik menghayati pandangan dunia si pengarang. Baik, selanjutnya kita memasuki pada bagian kesimpulan. Hermeneutika berasal dari kata Yunani hermeneunion yang artinya tafsir. Oleh karena itu, kata benda hermeneunion dapat diartikan secara harfiah sebagai tafsir. Terakhir, hermeneutika diartikan sebagai proses mengubah ketidaktahuan tertentu atau situasi ketidaktahuan menjadi pemahaman. Cara kerja hermeneutika sendiri adalah menjelaskan dari kegiatan penjelas adalah proses tradisional dengan 3 aspek yang saling terkait. Dalam proses ini ada konflik antara pemikiran objek dan pemikiran penerjemah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.